Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Nugraha Ariandi dari TI 23G. Saya ingin menjelaskan perkembangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Mari kita mulai dengan sedikit pengenalan apa sih sebenarnya proses pemesinan itu. Sederhananya, ini adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi dengan cara menghilangkan material. Bayangkan sebuah balok logam yang diukir menjadi komponen mesin yang presisi. Nah, di balik semua itu ada dua faktor kunci yang tak bisa dipisahkan, ada desain dan ada ekonomi. Untuk lanjut ke slide selanjutnya, sejarah singkat proses pemesinan. Kita intip sedikit ke belakang dulu. Di era praindustri, pemesinan itu serba manual, alatnya sederhana, produksinya lambat, dan biayanya tentu sangat tinggi. Produk yang dihasilkan pun terbatas untuk kalangan tertentu saja. Lalu revolusi industri datang. Mesin perkakas mulai diciptakan, seperti bubut pertama. Ini membuka gerbang menuju produksi massal dan biaya unit yang mulai menurun. Kita mulai melihat standarisasi desain, contohnya pada komponen mesin uap. Masuk ke abad 20, mesin perkakas itu semakin presisi. Kita bisa membuat desain produk yang lebih kompleks dengan toleransi yang sangat ketat. Ini mendorong spesialisasi industri dan pertumbuhan ekonomi global yang pesat. Lanjut, di sini slide selanjutnya ada perkembangan desain dan pemesinan. Sekarang mari kita bicarakan tentang evolusi desain. Dulu kita hanya mengandalkan gambar teknik 2 dimensi yang dibuat secara manual. Prosesnya lama, rentan kesalahan, dan visualisasinya terbatas. Mendesain itu harus benar-benar seni yang membutuhkan ketelitian luar biasa. Terus kemudian hadirnya CAD atau Computer Aided Design mengubah segalanya. Kita bisa membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi secara digital dengan akurasi tinggi. Desainer bisa melakukan simulasi perakitan yang sangat efisien, ringan, tapi kuat gitu. Ini adalah langkah besar dalam mengurangi material dan meningkatkan performa. Untuk slide selanjutnya, dampak desain terhadap aspek ekonomi proses pemesinan. Nah, ini dia bagian yang menarik. Bagian desain mempengaruhi kantong kita. Dampaknya luar biasa. Yang pertama itu mengurangi material limbah. Dengan desain yang cerdas, kita bisa meminimalkan material yang terbuang. Artinya kita menghemat biaya bahan baku dan biaya pembuangan limbah. Kedua, meningkatkan efisien pemesinan. Desain yang mesinable atau mudah diproses akan mengurangi waktu siklus produksi. Ini berarti kita bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu singkat, menghemat biaya operasional seperti listrik dan upah pekerja. Terus yang ketiga, ini pengurangan waktu desain dan pengembangan. Alat CAD atau CAM yang canggih mempercepat seluruh proses dari ide hingga produksi. Artinya produksi bisa lebih cepat sampai ke pasar, memberikan keunggulan kompetitif juga. Terus yang keempat itu ada peningkatan kualitas produk. Desain presisi menghasilkan produk dengan toleransi ketat dan performa superior. Ini mengurangi cacat, meminimalkan biaya garansi. Terus tentu saja membuat pelanggan lebih puas. Terakhir ada desain yang standar dan modular juga mempermudah otomatisasi. Ini mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan konsistensi produksi. Lanjut, ada perkembangan ekonomi dalam pemesinan. Selain dampak dari desain, secara makroekonomi proses pemesinan juga mengalami banyak perubahan. Dulu biaya produksi itu tinggi karena semua serba manual. Sekarang berkat otomasi atau optimasi, biaya unit bisa ditekan jauh. Kita juga bicara tentang skala ekonomi. Dulu produksi terbatas, biaya per unit tinggi. Kini dengan kemampuan produksi massal, biaya per unit jadi sangat rendah. Dan jangan lupa rantai pasok global. Digitalisasi memungkinkan kolaborasi lintas batas, terus mengoptimalkan seluruh rantai pasok dan membuka pasar yang lebih luas. Bahkan muncul model bisnis baru ini seperti manufaktur berdasarkan permintaan atau jasa pemesinan presisi.
Ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi resiko inventaris bagi perusahaan. Langsung lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tantangan dan tren masa depan. Meski sudah canggih, ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita sudah SDM yang sangat terampil untuk mengoperasikan teknologi ini. Investasi awal untuk peralatan modern juga besar, dan kita harus memikirkan keberlanjutan lingkungan. Nah, namun masa depan pemesinan itu sangat cerah. Kita akan melihat industri 4.0 dengan integrasi lot AI dan analitik data. Kolaborasi manusia dan robot atau e-bots akan menjadi hal biasa. Pemesinan akan semakin berbasis data, dan kita akan terus berinovasi dalam mengolah material baru yang lebih canggih. Dan yang tak kalah penting, konsep ekonomi sirkular akan semakin relevan di masa depan. Produk harus mempertimbangkan daur ulang dan penggunaan ulang komponen. Nah, untuk kesimpulannya, jadi sebagai kesimpulan bisa kita lihat bahwa desain dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang saling terikat erat. Dalam proses pemesinan, kemajuan teknologi, desain telah menjadi pendorong utama efisiensi, inovasi, terus ada peningkatan kualitas produk. Dampak ekonominya pun sangat jelas, biaya lebih rendah, kualitas juga lebih tinggi, dan produksi lebih cepat. Intinya, investasi dalam desain cerdas dan teknologi pemesinan modern adalah kunci untuk tetap kompetitif di era sekarang dan di masa depan. Proses pemesinan akan terus berevolusi menjadi lebih cerdas, terus terintegrasi, tentu saja lebih berkelanjutan. Mungkin cukup sampai sini presentasi dan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.